Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang produksi dalam Islam yang beranggotakan dari Zahra Tunjana, Andina Lutfiyah Nurrohman, dan Aska Wafi. Produksi dalam Islam terdiri dari pengertian produksi dalam Islam, konsep produksi dalam Quran dan hadis, motif-motif produksi Islam, etika produksi Islam. Pengertian produksi dalam Islam. Produksi adalah aktivitas yang menciptakan manfaat di masa kini dan mendatang. Produksi juga merupakan proses transformasi input menjadi output, sehingga segala jenis input yang masuk ke dalam proses produksi untuk menghasilkan output disebut juga faktor produksi. Produksi adalah kegiatan awal dalam aktivitas ekonomi. Produksi adalah prinsip bagi kelangsungan hidup dan juga peradaban manusia di muka bumi. Ada juga yang berpendapat bahwa produksi yaitu kegiatan manusia untuk menghasilkan barang dan jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen. Produksi adalah kegiatan awal dalam aktivitas ekonomi. Produksi pada dasarnya bertujuan untuk menghasilkan barang dan jasa atau menghasilkan dan menambah nilai guna barang dan jasa. Dalam ekonomi Islam ini, beberapa ahli memberikan definisi yang berbeda mengenai pengertian produksi. Di antara lain, menurut Kaf 1992, kegiatan produksi dalam perspektif Islam sebagai usaha manusia untuk memperbaiki tidak hanya kondisi fisik materialnya, tetapi juga moralitas, sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup sebagaimana digariskan dalam Islam, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Menurut Manan 1992, menekankan pentingnya motif altruisme bagi produsen Islami sehingga ia menyikapi dengan hati-hati konsep Pareto optimality dan given demand hipotesis yang banyak dijadikan sebagai konsep dasar produksi dalam ekonomi konvensional. Menurut Al-Haq 1996, bahwa tujuan dari produksi adalah memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang merupakan fardu kifayah, yaitu kebutuhan yang bagi banyak orang pemenuhannya bersifat wajib. Menurut Rahman 1995, menekankan pentingnya keadilan dan kemerataan produksi secara merata. Sedangkan menurut Siddiqi 1992, kegiatan produksi sebagai penyediaan barang dan jasa dengan memperhatikan nilai keadilan dan kemanfaatan maslahah bagi masyarakat. Selanjutnya yakni konsep produksi dalam Quran dan hadis. Dalam Islam, memproduksi sesuatu bukanlah sekedar untuk dikonsumsi sendiri atau dijual ke pasar. Dua motivasi tersebut belumlah cukup. Islam pada prinsipnya menekankan kegiatan produksi yang tidak hanya berhenti pada fungsi ekonominya saja, tetapi juga harus bisa sejalan dengan fungsi sosial. Sehingga untuk mencapai fungsi sosial, kegiatan produksi harus mencapai surplus. Hal ini sesuai dengan kutipan surat Al-Hadid ayat 57 juz 7, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan sebagian dari hartanya memperoleh pahala yang besar. Melalui konsep tersebut, kegiatan produksi harus bergerak di atas dua garis optimalisasi, antara lain optimalisasi pertama adalah mengupayakan berfungsinya sumber daya insani ke arah pencapaian kondisi full employment, di mana semua orang bekerja dan menghasilkan suatu karya kecuali mereka yang udzur syar'i seperti sakit dan lumpuh. Optimalisasi yang kedua adalah memproduksi kebutuhan primer atau yang biasa kita kenal dengan daruriyat. Yang kedua sekunder atau biasa kita kenal dengan hajiyat, dan tersier atau yang biasa kita sebut tahsiniyat secara proporsional. Sehingga tidak saja harus halal tetapi juga harus baik dan bermanfaat atau yang biasa kita sebut dengan thayyib. Selanjutnya yakni motif-motif produksi Islam.
Dalam buku Ekonomi Islam menjelaskan tentang motif-motif produksi. Menurutnya, produksi merupakan pengambilan manfaat dari setiap partikel pada alam semesta adalah merupakan tujuan ideologi umat Islam. Dalam pandangan Islam, produksi merupakan upaya manusia untuk meningkatkan tidak hanya kondisi materialnya tetapi juga moralnya dan sebagai sarana untuk mencapai tujuannya di hari akhirat kelak. Hal ini, kata Monzer, karena mempunyai 3 implikasi penting, yaitu yang pertama, produk-produk yang menjauhkan manusia dari nilai-nilai moralnya sebagaimana ditetapkan dalam Al-Quran yang sudah dilarang. Semua jenis kegiatan produksi yang menurunkan martabat manusia atau yang menyebabkan ia terperosok ke dalam kejahatan dalam rangka meraih tujuan ekonomi semata-mata dilarang juga. Yang kedua, aspek sosial produksi ditetapkan dan secara ketat diakitkan dengan proses produksi. Sebenarnya distribusi keuntungan dari produksi di antara sebagian besar orang dan dengan cara yang seadil-adilnya adalah tujuan utama ekonomi masyarakat. Yang ketiga, masalah ekonomi bukanlah masalah yang jarang terdapat kaitannya dengan berbagai kebutuhan hidup, tetapi ia timbul karena kemalasan dan kealpaan manusia dalam usahanya untuk mengambil manfaat sebesar-besarnya dalam bentuk sumber-sumber manusiawi maupun sumber-sumber yang alami. Adapun aspek hukum juga dapat berperan dalam produksi dengan memberikan justifikasi apakah barang itu halal diproduksi atau tidak. Meskipun dalam urusan ekonomi semuanya diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Dari prinsip inilah motif memproduksi dalam Islam memberikan motivasi bagi siapa saja agar berbuat sesuatu yang bermanfaat. Kemanfaatan itu bukan hanya untuk dirinya tetapi bagi orang lain. Di samping itu, motif produksi adalah menciptakan kemaslahatan atau kesejahteraan individu dan kesejahteraan kolektif. Setiap muslim harus bekerja secara maksimal dan optimal, sehingga tidak hanya mencukupi dirinya sendiri, tetapi harus dapat mencukupi kebutuhan anak dan keluarganya. Menurut Umar Capram, motif produksi adalah untuk memenuhi kehidupan pokok setiap individu dan menjamin setiap orang mempunyai standar hidup manusiawi terhormat dan sesuai dengan martabat sebagai khalifah. Etika produksi Islam. Realitas ekonomi masyarakat Mekah Jahiliyah yang penuh dengan eksploitasi ekonomi, kecurangan dalam perdagangan, monopoli, mementingkan diri sendiri, dan hidup bermewah-mewahan hanya melahirkan penindasan manusia, menimbulkan bibit permusuhan dan ketimpangan sosial ekonomi. Atas dasar hal tersebut, spirit ekonomi yang berlandasan etika mampu menghilangkan ketimpangan itu. Tujuan penting untuk merumuskan etika produksi dalam Islam adalah: yang pertama, sumber ajaran Islam yaitu Al-Quran dan As-Sunnah mengandung dimensi moral yang dominan melalui petunjuk pada manusia untuk bertindak dan berakhlak mulia. Hal ini bertujuan untuk mengangkat harkat dan martabat manusia itu sendiri. Yang kedua, dalam kegiatan produksi, peran moral bertujuan memberi arah yang jelas tentang manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, mengelola sumber daya ekonomi, meningkatkan taraf kesejahteraan hidup, serta menggagas kesejahteraan bagi masyarakat luas. Yang ketiga, peran moral dalam kegiatan produksi adalah keberpihakan pada kehidupan manusia, alam, dan Tuhan, serta mendorongnya untuk memanfaatkan sumber daya ekonomi sesuai dengan tuntutan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, dalam kegiatan produksi, aksioma etika menjadi dasar dalam memberi arah dengan mempertimbangkan tatanan nilai dan norma Islam, seperti hak dan kewajiban manusia dalam hidup. Cukup sekian dari kelompok saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.